Lantas pemirsa, bagaimana kemudian lebih jauh upaya untuk mengatasi polusi udara di Jakarta? Saat ini kami sudah bersama dengan Pak Ahmad Syafruddin selaku Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal atau dari Ketua Forum Udara Bersih Indonesia. Selamat siang Pak Ahmad. Selamat siang Mbak. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat, cuma Sehat. serak ya. Serak di tengah polusi udara yang kian merebak gitu ya? Betul. Betul sekali. Pak, mungkin kita pertama membahas mengenai gugatan yang kemudian diajukan oleh Forum Udara Bersih Indonesia ya. Iya. Ada sekitar 50 triliun, itu betul Pak? Betul, jadi kita kalkulasi ya dari tahun itu 2016 ya. Kalau sekarang kemungkinan meningkat ya. Jadi sebenarnya kajian ini sudah dilakukan tahun 2010, waktu itu Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan UNEP ya. Kami juga support dalam kajian tersebut. Tahun 2010 itu menemukan angka biaya berobat karena pencemaran udara itu mencapai 38,5 triliun rupiah per tahun ya. Kemudian tahun 2016 kita update itu menjadi 51,2 triliun gitu. Nah, konteks itulah sebenarnya yang akan kita gugat sebagai dampak kerugian dari masyarakat akibat sakit atau penyakit karena pencemaran udara. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang kemudian akan digugat atas permasalahan ini? Nah, kan sudah kelihatan kan sebenarnya ada beberapa perusahaan kan yang kelihatan sekali mengepulkan asap gitu kan. Nah, nanti dari situ kan bisa kita lacak begitu dari self monitoring yang mereka lakukan yang dilaporkan kepada pemerintah. Dari data itu akan kelihatan emisi pabrik atau pembangkit listrik atau siapapun yang menjadi polluters tadi bahwa emisinya melampaui baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah gitu. Sudah ada beberapa perusahaan kemudian yang terlihat bahwa emisinya ini melampaui batasan. Ya, kita identifikasi lebih dari 30 ya, dari 30 perusahaan pabrik itu di daerah Jakarta dan penyangga Jakarta? Jabodetabek ya, dan lebih banyak memang di Bodetabek ya. Di Jakarta juga ada seperti itu. Nah, itulah yang sekarang kita sedang dalami dalam hal bagaimana mereka melampaui baku mutu emisi yang ditetapkan oleh pemerintah. Oke. Kalau berbicara mengenai gugatan yang kemudian saat ini tengah diajukan begitu ya, dulu juga pernah mengajukan gugatan, betul ya? Iya, dulu Citizen Lawsuit ya, itu ada kawan-kawan seperti YLBHI, kemudian Walhi, Aisel ya. Kami juga terlibat di situ dalam konteks inisiasi dari gugatan tersebut. Nah, Citizen Lawsuit itu lebih atau gugatan warga negara ya, itu lebih bagaimana kita menuntut pemerintah agar melaksanakan ketentuan peraturan perundangan dalam pengendalian pencemaran udara. Makanya vonis PN Jakarta Pusat waktu itu kan hanya memerintahkan ya pemerintah agar melakukan upaya pengendalian pencemaran udara sebagaimana yang dituntut oleh 32 warga negara tadi ya, mewakili keseluruhan warga negara begitu, agar pengendalian pencemaran udara itu benar-benar efektif gitu. Nah, berbeda dengan gugatan ganti rugi ya, gugatan kerugian akibat pencemaran udara. Nah, ini yang digugat memang dampak pencemaran itu sendiri. Misalnya seseorang mengalami sakit ISPA ya, kemudian dia harus ke puskesmas, dia berobat, dia keluar ongkos mendaftar di puskesmas katakan 15.000 atau 50.000 gitu ya, kemudian dia dapat resep harus menebus obat dan sebagainya. Nah, itulah bisa dikalkulasikan sedemikian rupa dan itu bisa digunakan untuk bukti gugatan class action tadi atau gugatan ganti rugi. Bagaimana dengan hasil gugatan yang sebelumnya? Nah, sebelumnya Citizen kan Lawsuit ini ya? Citizen Lawsuit kan di 32 warga negara itu menang di PN Jakarta Pusat, kemudian diperkuat lagi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ya. Nah, tapi kan presiden dan 3 menteri melakukan banding kasasi ya di situ. Nah, memang belum inkrah, tetapi 2 proses pengadilan kan sudah menang. Gitu. Kalau untuk proses class action yang saat ini sejauh apa? Nah, kita baru mengumpulkan ya, tadi kan ada 57 warga ya yang sudah siap untuk melakukan gugatan mewakili seluruh korban pencemaran udara. Kita masih tahap mengidentifikasi kerugian mereka. Karena kalau namanya gugatan class action itu harus muncul kan, berapa sih dampak kerugian yang diderita oleh seseorang ini. Sehingga nanti akan ketemu angka nominalnya seperti itu. Kemudian berbicara mengenai gugatan ini tentunya ada dasarnya ya. Seberapa parah di Indonesia ini khususnya DKI Jakarta ya tadi kan untuk class action ini untuk wilayah Jakarta ya. Seberapa parah sebenarnya? Ya parah kan sebenarnya kami ya dari beberapa udah 15 tahun yang lalu kita mengeluarkan fact sheet gitu ya. Intinya zona merah pencemaran udara itu terjadi di Jabodetabek.
Bahkan di kawasan industri itu juga lebih parah lagi gitu. Terus di roadside ya, pinggir jalan itu juga berbahaya bagi kita semua. Nah, perlu kita ketahui bahwa kualitas udara itu diukur dengan dua cara ya. Ada yang sifatnya roadside yang ada di pinggir jalan gitu ya. Ada juga ambient air quality. Jadi pengukuran kualitas udara ambient gitu. Kadang-kadang apa yang terjadi di pinggir jalan itu tidak terukur oleh monitor ya yang mengukur ambient air quality tadi atau kualitas udara ambient. Karena berbeda, kalau di pinggir jalan kan kita bersentuhan langsung kan dengan knalpot gitu. Mungkin jarak 5 meter. Nah, disitulah polutannya lebih tinggi. Nah, kawasan kritis seperti itulah yang kemudian kita sebut sebagai zona merah tadi gitu. Jadi kondisi krisis pencemaran udara memang sudah terjadi gitu. Tapi krisis ini disebabkan oleh apa? Karena kemarin kalau kita lihat sempat dilakukan karena adanya KTT ASEAN, WFH. Anak-anak kemudian melakukan sistem pembelajaran dari rumah, betul ya? Betul. Tapi kayaknya data mengatakan bahwa tidak ada penurunan ya? Ya. Nah, ini ada karakteristik polutan ya yang tidak banyak diketahui oleh banyak orang gitu ya. Polutan ini sumbernya sebenarnya ada dari kami itu mengidentifikasi ada 7 sumber utama ya. Kalau sumber yang tidak utama itu mungkin ribuan ya, termasuk yang merokoknya. Oke. Ya, itu termasuk polutan juga ya, merokok ya. Oke, boleh digaris bawahin untuk pemirsa ini. Nah, dari 7 itu yang tertinggi emang transportasi ya, kendaraan bermotor itu sekitar 40-47% ya. Kemudian nomor 2 industri, kisarannya 20-30%. Ketiga domestik, kompor-kompor kita itu juga mengemisikan polusi. Yang keempat dari debu di jalanan, road dust ya. Kan banyak truk-truk material yang tanpa penutup, sehingga itu juga terekspos keluar. Nah, yang kelima open waste burning ya, pembakaran sampah itu juga masih terjadi. Dan yang keenam itu construction ya, pembangunan jembatan, jalan, gedung dan sebagainya itu juga mengemisikan polutan. Dan yang ketujuh itu transboundary air pollutant ya. Transboundary air pollutant itu adalah polutan lintas batas gitu loh. Misalnya di Cirebon ada PLTU batubara, di Indramayu ada PLTU batubara, di Cikarang, Cikampek, Purwakarta, Bekasi ada kawasan industri. Ini kan mengemisikan polutan semua kan. Karena faktor arah dan kecepatan angin ya, seperti ini kan musim kemarau. Arah angin adalah dari timur atau dari tenggara ke arah barat atau ke arah barat laut ya. Nah, sebagian itu mengekspos Jakarta gitu. Nah, itulah antara lain yang masuk juga ke Jakarta. Tapi kalau kita lihat selama ini upaya pihak pemerintah untuk mengatasi polusi udara dalam musim kemarau saat ini juga ya, itu sejauh ini dilihatnya seperti apa? Nah, ini kan banyak yang dilupakan kan. Waktu kami teriak bagaimana kita konsisten dengan regulasi tentang pengendalian pencemaran udara, tetapi banyak pihak mengabaikan gitu. Apalagi kalau kita bicara soal industri gitu ya, selalu pihak pemerintah itu berpihak pada industri gitu. Jadi yang pencemar-pencemar itu cenderung diabaikan. Jadi praktis selama ini memang tidak ada law enforcement yang ketat gitu ya terhadap para pencemar tadi. Dan nggak jarang ya industri itu begitu disidak, dia kemudian menurunkan volume pekerjaannya. Tidak 100% tapi diturunkan jadi 40%. Nah, dalam kondisi seperti itu sudah pasti cerobongnya akan memenuhi baku mutu emisi gitu. Tapi begitu sidaknya selesai dia akan genjot lagi sampai 100% atau bahkan lebih gitu. Sehingga ya polusinya akan tinggi lagi seperti. Hal-hal seperti itulah yang luput dari pengawasan pemerintah gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat seperti ada penyemprotan jalan, kemudian ada yang terbaru adalah water mist generator. Itu seperti apa? Efektifkah begitu ya untuk mengatasi polusi di musim kemarau ini? Ya, untuk jangka pendek sih kita memang sepakat lah kita harus melakukan action konkret ya. Ya kita menghargai usaha pemerintah itu. Tetapi kalau namanya water mist itu ya menurut kami itu pekerjaan sia-sia ya. Sia-sia? Sia-sia. Dan apa yang menyebabkan itu pekerjaan sia-sia? Ya sia-sia, seberapa sih coverage yang bisa ditangkap polutan PM 2.5 yang ingin ditangkap, diendapkan ke tanah itu seberapa gitu. Karena kalau di negara-negara maju ya, kota-kotanya hampir setiap hari dibersihkan jalan-jalannya, tidak hanya disapu, tapi juga disedot debunya ya. Ada juga dengan teknik memang disemprot ya. Jadi yang disemprot bukan udara, tapi debu yang terekspos ya atau terdekomposisi di permukaan tanah atau di trotoar. Itu yang disemprot agar hilang dari permukaan jalan, permukaan trotoar, mengalir ke drainase di sana, seperti itu.
Jadi tujuannya biar debu itu tidak ngebul gitu. Karena kalau yang sudah ada di udara, di atmosfer, itu sangat sulit. Dan yang bisa memwashing, memflushing, membilas itu kan hanya air hujan dan hujan yang cukup deras dan bisa berhari-hari gitu. Dan sebagai catatan juga ada di antara polutan ini ya yang disebut sebagai TSP ya, Total Suspended Particulate, yaitu polutan partikulat dari berbagai jenis partikel debu berikut gas-gas yang sudah menyatu gitu, sebagian sudah membentuk aerosol ya. Sehingga posisinya itu hanya mengambang di udara dan atmosfer. Kalau nggak ada hujan dia nggak akan turun. Bahkan ada di antaranya yang sudah melampaui ketinggian awan. Jadi ketika hujan dia tetap berada di udara. Maka itu kurang berpengaruh artinya. Betul. Itu ya. Kalau misalnya PLTU sendiri itu menyumbang emisi yang seperti apa? PLTU menyumbang emisi yang cukup tinggi ya. Tapi jangan bicara Jakarta. Tapi bicara Cirebon, Indramayu, Babelan, Bekasi, iya di sana akan tinggi. Saya yakin itu menjadi polutan tertinggi di kawasan itu ya. Atau di Cilegon ya, di Serang itu PLTU pasti menyumbang emisi yang paling tinggi gitu. Tapi kalau di Jakarta ya dari hitungan kami itu di bawah 2,6% eksposur dari tempat itu ke Jakarta gitu. Oke, kalau misalnya masyarakat bertanya, polutan paling tinggi sumbernya dari mana? Kalau kita bicara Jakarta, transportasi. Transportasi tetap ya. Betul. Nah, kalau misalnya begitu tadi sia-sia langkah yang digunakan seperti water mist generator, penyiraman yang dilakukan berkala begitu ya. Yeah. Nah, lantas mungkin secara singkat saja apa sebenarnya langkah konkret yang mungkin quick win-nya yang harus dilakukan gitu? Nah, quick win yang harus segera dilakukan ya razia tadi. Tapi tidak hanya razia emisi kendaraan, tapi juga razia emisi pabrik ya, PLTU itu dirazia. Tidak hanya yang di Jakarta, tetapi juga di luar Jakarta ya. Karena konteksnya kan kita tidak hanya melindungi warga Jakarta, tapi kita juga melindungi warga yang ada di luar Jakarta yang juga terekspos oleh polutan-polutan tadi gitu loh. Jadi dalam konteks ini ya itu saja razia, kalau emisi melampaui baku mutu ya sudah dihentikan sampai perusahaan atau pabrik atau PLTU itu mampu memperbaiki kinerja emisinya gitu. Kalau emisinya sudah mampu memenuhi baku mutu, ya silahkan beroperasi lagi. Nah dalam konteks ini kan ketegasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan misalnya kan diveto oleh Kemenperin gitu. Nah hal-hal itulah sebenarnya yang tidak pas ya dalam hal ini menurut kami ya Menko Marves yang ditugaskan untuk memimpin Satgas itu harusnya juga menegur Kemenperin yang terlalu over seperti itu. Baik. Baik, Pak Ahmad, ini dialognya menarik sekali tapi mungkin waktunya sudah habis, kita harus lanjutkan di segmen selanjutnya nih Pak Ahmad. Terima kasih sudah bergabung sama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Mungkin juga ini bisa berbagi insight terhadap masyarakat, terhadap pemerintah. Terima kasih Pak Ahmad.